Mari kita tinggalkan sejenak konflik di Timur Tengah. Sementara dunia berkutat pada politik, skandal selebriti, meningkatnya perang, dan gelombang bencana alam, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam keheningan. Tidak ada berita utama yang mengejutkan, tidak ada laporan terkini. Media terdiam. Namun, di balik pintu tertutup, di jantung kota kuno Yerusalem, sebuah negosiasi diam-diam sedang berlangsung, menggemakan kata-kata yang ditulis lebih dari 2.500 tahun lalu. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah putaran diplomasi lainnya, janji perdamaian lainnya di Timur Tengah. Namun, bagi mereka yang memahami nubuatan dan telah membaca kitab suci, pola ini terasa akrab. Dalam pembicaraan pribadi tersebut, terdapat angka yang bergema sepanjang waktu, 7 tahun. Sebuah kerangka sederhana dalam dunia politik, namun juga merupakan hitungan mundur nubuat bagi mereka yang memperhatikan tanda-tandanya. Berabad-abad lalu, saat diasingkan di Babel, Nabi Daniel diperlihatkan sebuah penglihatan yang memetakan jalannya sejarah. Ia menulis tentang perjanjian yang diteguhkan selama 7 tahun, suatu perjanjian yang akan menandai dimulainya periode terakhir dalam rencana kenabian Tuhan bagi Israel dan semua bangsa. Kini, saat para pemimpin diam-diam menyusun proposal dan kesepakatan dibicarakan secara berbisik, jumlah yang sama itu muncul kembali. Pikirkanlah hal ini, sebuah planet yang kacau balau. Gempa bumi mengguncang kota-kota, kebakaran menghanguskan hutan, badai mengubah garis pantai. Namun, kota paling profetik di bumi ini bergerak tenang di balik kebisingan. Yerusalem, kota tempat para raja memerintah, tempat para nabi menangis, tempat Yesus berjalan, sekali lagi berdiri di pusat perhatian ilahi. Namun, hampir tidak ada yang menyaksikannya. Keheningan itu sendiri telah menjadi tanda. Sebab, nubuat jarang dimulai dengan guntur. Semuanya bermula dari bisikan, keputusan yang diambil secara rahasia, tanda tangan yang tak terlihat oleh dunia, momen yang dicatat oleh surga. Ketika waktu yang ditentukan tiba, dunia akan terbangun dan menyadari bahwa mereka menyaksikan kitab suci menjadi hidup. Mengapa Yerusalem? Mengapa setiap kerajaan, setiap ideologi, dan setiap agama akhirnya mengalihkan pandangannya ke kota ini? Mengapa sebidang tanah sekecil itu memiliki beban keabadian yang begitu besar? Jawabannya bukanlah politis, melainkan profetik. Karena Tuhan sendiri menyebutnya kota raja besar. Hari ini, sementara dunia tertidur, sebuah negosiasi profetik tengah berlangsung di kota itu. Untuk memahami maknanya, kita harus kembali ke Daniel, ke Babel, ke saat Tuhan pertama kali mengungkapkan hitungan mundur waktu. Disitulah cerita kita dimulai. Daniel dan misteri minggu ke-70. Untuk memahami apa yang terjadi di Yerusalem saat ini, kita harus merujuk pada salah satu nubuat paling menakjubkan yang pernah tercatat. Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Nabi Daniel lebih dari 2.500 tahun lalu. Ketika ia hidup sebagai tawanan di Babel, saat bait suci Israel masih berupa reruntuhan. Yerusalem tampak sunyi, dan bangsa itu terasa terlupakan. Namun di saat putus asa itu, Tuhan mewahyukan kepada Daniel garis waktu yang tepat dari rencana penebusannya, tidak hanya untuk Israel, tetapi juga untuk seluruh dunia. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Daniel dan berkata, 77 telah ditetapkan bagi bangsamu dan kotamu yang kudus. Daniel 9 ayat 24. Dalam bahasa Ibrani, kata Shabua berarti satuan 7. Bukan 7 hari, tetapi 7 tahun. Jadi, 77 sama dengan 490 tahun. Kalender ilahi ini dimulai dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem, hingga kedatangan Mesias dan penyelesaian tujuan Tuhan. Ini adalah salah satu nubuat yang paling tepat secara matematis dalam kitab suci. Gabriel menjelaskan bahwa sejak dikeluarkannya dekrit untuk membangun kembali Yerusalem hingga kedatangan orang yang diurapi, Sang Mesias, akan ada 7 masa 7 dan 62, totalnya 69 minggu atau 483 tahun. Sir Robert Anderson, seorang penyelidik dan sarjana Alkitab abad ke-19, menghitung tahun-tahun tersebut berdasarkan kalender kenabian Yahudi, yaitu 360 hari per tahun. Kesimpulannya mengejutkan dunia teologi. Dari dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Artaxerxes pada tahun 445 SM, 483 tahun nubuatan mengarah tepat pada minggu ketika Yesus memasuki Yerusalem, memperkenalkan dirinya sebagai raja sebelum dibunuh, seperti yang dituliskan oleh Daniel. Nubuat itu terpenuhi hingga hari itu juga. Namun,
penglihatan Daniel tidak berakhir di situ. Setelah 69 minggu, masih tersisa 1 minggu lagi, yaitu minggu ke-70. 7 tahun terakhir itu belum pernah terpenuhi. Ini merupakan periode 7 tahun ke depan di mana suatu perjanjian dan kesepakatan akan dikonfirmasi dengan banyak pihak. Di tengah-tengah ke-7 tahun itu, Daniel menuliskan bahwa perjanjian tersebut akan dilanggar. Di tengah-tengah ke-7 itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Daniel 9 ayat 27. Inilah minggu yang hilang, bagian yang belum selesai dari garis waktu Tuhan, sebuah jeda antara kedatangan pertama Mesias dan kedatangannya kembali. Selama lebih dari 2000 tahun, jam nubuatan itu terhenti setelah angka 69. Namun, kata-kata Daniel menjelaskan bahwa suatu hari, jam tersebut akan mulai berputar kembali. Apa yang akan menandai dimulainya kembali? Suatu perjanjian yang dikonfirmasi dengan Israel, kesepakatan selama 7 tahun. Itulah sebabnya apa yang sedang dibahas di Yerusalem hari ini, seharusnya membuat setiap orang percaya memperhatikannya. Jika perjanjian modern yang melibatkan Israel, yang berlangsung selama 7 tahun, ditandatangani atau dikonfirmasi, itu akan menjadi tanda bahwa minggu terakhir nubuat Daniel telah dimulai. Ini berarti hitungan mundur kenabian akan dilanjutkan. Pesan Daniel tidak pernah tentang spekulasi. Itu tentang ketepatan. Tuhan mewahyukan kepadanya bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang acak, melainkan terukur. Setiap 7 dihitung, setiap peristiwa diramalkan. Kini, kita hidup dalam jeda antara minggu ke-69 dan ke-70, sebuah celah belas kasihan di mana Injil telah sampai kepada bangsa-bangsa. Namun, kesenjangan itu mulai tertutup. Saat bisik-bisik tentang kerangka kerja 7 tahun muncul kembali di Yerusalem, seperti yang diramalkan oleh Daniel, pertanyaan itu menekan hati setiap orang. Apakah ini perjanjian yang memutar ulang waktu? Apakah ini saatnya nubuatan berubah dari penantian menjadi penggenapan? Sekarang, Yerusalem berdiri di persimpangan jalan. Yerusalem, poros dunia. Sejak penglihatan Daniel ditulis, satu kota tetap menjadi pusat cerita, Yerusalem. Kekaisaran telah bangkit dan runtuh, kerajaan telah datang dan pergi, namun fokus langit dan bumi terus kembali ke kota kuno kecil di atas bukit ini. Bukan karena ukurannya, sumber dayanya, atau lokasi strategisnya, melainkan karena Tuhan yang memilihnya. Melalui Nabi Zaharia, Tuhan menyatakan, siapapun yang menyentuh Yerusalem berarti menyentuh biji mataku. Zaharia 2:8. Ayat itu mengungkapkan segalanya. Bagi Tuhan, Yerusalem bukan hanya sekadar geografi. Itu adalah takdir. Disinilah kehadirannya pernah memenuhi kuil. Di sanalah putranya disalibkan dan bangkit kembali. Dan di sanalah nubuat mengatakan bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Namun, selama ribuan tahun, bangsa-bangsa telah berusaha menguasai apa yang menjadi milik Tuhan. Babilonia merebutnya, Persia menguasainya, Yunani berbaris melewati gerbangnya, dan Roma membakarnya hingga rata dengan tanah. Kekaisaran Ottoman menguasainya selama berabad-abad, dan Inggris mengaturnya berdasarkan mandat. Tiap kekaisaran mengira mereka sedang menulis sejarah, tetapi sebenarnya mereka menggenapi nubuat, karena Yesus sendiri berkata, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai masa bangsa-bangsa lain digenapi. Lukas pukul 21:24. Nubuat itu terpenuhi sebagian pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, ketika Yerusalem kembali ke kendali Yahudi untuk pertama kalinya sejak tahun 70 Selama hampir 2000 tahun, kota itu berada di bawah kekuasaan asing. Namun dalam 1 minggu yang ajaib, hal yang mustahil terjadi. Kota Daud dipersatukan kembali di bawah bendera Israel. Seolah-olah Tuhan menjangkau alur waktu manusia dan memutar jam nubuatan maju 1 klik. Sejak hari itu, Yerusalem tidak hanya berdiri sebagai ibu kota Israel, tetapi juga sebagai pusat nubuat. Setiap keputusan besar yang menyangkut masa depan dunia, dari perundingan perdamaian hingga konflik global, akhirnya kembali ke satu kota ini. Saat perjanjian dan kerangka kerja baru dibahas secara diam-diam, Yerusalem sekali lagi menjadi poros putaran sejarah. Mengapa setiap pemimpin dunia berkunjung ke sini? Mengapa negara-negara paling kuat berkumpul untuk memperdebatkan nasibnya? Sebab, entah mereka menyadarinya atau tidak, mereka sedang melangkah ke tanah suci, panggung rencana Tuhan yang sedang berlangsung.
Dari persembahan Abraham di Bukit Moriah, hingga kedatangan Yesus kembali di Bukit Zaitun, Yerusalem adalah poros keabadian. Ketika Anda memahami hal ini, Anda mulai melihat kejadian terkini dengan cara yang berbeda. Ini bukan sekadar soal politik atau geografi. Ini adalah tentang nubuatan. Kota yang sama, tempat penebusan dibeli, suatu hari nanti akan menyaksikan penebusan yang sempurna. Ketika hal-hal ini mulai terjadi, Yesus berkata, "Bangunlah dan angkatlah kepalamu karena penebusanmu sudah dekat." Lukas pukul 21:28. Di generasi kita, saat bangsa-bangsa berkumpul kembali di sekitar Yerusalem, janji itu terasa lebih dekat dari sebelumnya, dengan tanda-tanda modern dan persiapan untuk bait suci ketiga. Sementara para diplomat berbicara tentang kerangka kerja dan inisiatif perdamaian, persiapan jenis lain yang jauh lebih dalam dari politik sedang berlangsung. Di jalan-jalan sempit kota tua Yerusalem, hanya beberapa langkah dari Temple Mount, sebuah organisasi yang dikenal sebagai Temple Institute telah diam-diam membangun kembali dunia suci Israel kuno. Selama lebih dari 4 dekade, para perajin, rabi, dan cendekiawan telah berupaya menciptakan kembali bejana-bejana yang pernah digunakan dalam ibadah di kuil. Sebuah rumah besar berwarna emas berdiri tegak di balik kaca di tembok barat plaza, lengkap dengan trompet perak, pakaian yang ditenun untuk para imam dari garis keturunan Harun, altar pembakaran dupa, meja roti sajian, dan alat musik. Setiap barang dibuat berdasarkan petunjuk tepat yang tercatat dalam Taurat, tidak ada yang simbolis. Segala sesuatunya berfungsi, siap digunakan saat kuil berdiri kembali. Mereka telah melatih pria-pria dari garis keturunan Lewi yang terverifikasi untuk melayani sebagai imam, serta mempraktikkan upacara, musik, dan persembahan. Mereka juga telah mengembangbiakan sapi merah yang telah lama ditunggu-tunggu, hewan langka yang dijelaskan dalam bilangan 19, yang abunya diperlukan untuk penyucian sebelum peribadatan di bait suci dapat dilanjutkan. Untuk pertama kalinya dalam 2 milenium, Israel memiliki beberapa sapi merah sempurna yang lahir dan dipelihara di bawah pengawasan ketat. Yang tersisa hanyalah tempat pengorbanan dan izin untuk membangun. Dan izin tunggal itu dapat mengubah segalanya. Kitab Wahyu melukiskan gambaran yang sama berabad-abad setelah Daniel. Yohanes menulis, "Pergilah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah beserta orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran luarnya. Janganlah mengukurnya, karena bait suci itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan." Wahyu 11:1-2. Ayat ini mengasumsikan keberadaan bait suci Yahudi di Yerusalem pada hari-hari terakhir, lengkap dengan mezbah dan orang-orang yang beribadah. Namun, bait suci seperti itu belum berdiri sejak tahun 70 ketika api Romawi menghancurkan mahakarya Herodes menjadi puing-puing. Jika nubuat itu benar, maka bait suci yang baru harus dibangun. Sekarang, di generasi kita, semua bahan sudah tersedia. Batu-batu sudah dipotong, bejana-bejana sudah lengkap, imamat sudah dilatih, hewan-hewan sudah dipersiapkan, dan kota itu berada di bawah kendali Israel. Satu-satunya unsur yang hilang adalah sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian hukum dan politik yang akan memungkinkan ibadah orang Yahudi kembali ke gunung tanpa memicu perang. Bayangkan seperti apa perjanjian semacam itu. Sebuah perjanjian damai multinegara yang menawarkan keamanan bagi Israel, pengakuan bagi negara-negara tetangganya, dan akses bersama ke tempat-tempat suci. Sebuah dokumen yang bertahan selama 7 tahun, dipuji sebagai terobosan bersejarah. Dunia akan menyebutnya kemajuan. Kitab suci menyebutnya nubuat. Seorang rabi yang terhubung dengan Temple Institute baru-baru ini mengatakan, kita bisa memulai ibadah dalam beberapa minggu jika diberi izin, bukan tahun, bukan dekade, minggu. Pernyataan itu seharusnya membuat siapapun yang mengenal perkataan Daniel merinding. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 7 tahun. Semua yang kita lihat hari ini, kesiapan bejana, pelatihan para imam, keberadaan sapi betina merah, dan kendali baru atas Yerusalem, menunjuk ke satu arah. Sejarah sedang menuju penggenapan dari apa yang tertulis. Bidak-bidak sudah ada di papan, para pemain sudah berada di posisi, dan yang tersisa hanyalah tanda tangan yang akan menggerakkan nubuat. Persiapan Yerusalem bukan sekadar arkeologi atau budaya. Persiapan itu adalah latihan spiritual untuk peristiwa-peristiwa yang telah lama diramalkan oleh para nabi. Di bawah batu-batu kota, di balik nyanyian di tembok, detak jantung ibadat kuno kembali bergejolak. Satu perjanjian, satu bait suci,
Satu hitungan mundur. Dengan setiap langkah persiapan yang tenang, babak terakhir semakin dekat. Persamaan antara nubuat dan diplomasi modern sangat mencolok. Jika Anda membandingkan penglihatan Daniel dengan apa yang sedang berlangsung secara diam-diam saat ini, kesamaannya hampir mustahil untuk diabaikan. Dua kisah yang dipisahkan oleh 25 abad mulai tumpang tindih dengan presisi yang luar biasa. Pada zaman Daniel, nubuat berbicara tentang sebuah perjanjian yang diteguhkan dengan banyak orang selama 7 tahun. Sebuah perjanjian yang melibatkan Israel dan banyak pihak. Perjanjian itu akan membawa rasa damai dan pemulihan sementara, yang memungkinkan kurban dan persembahan untuk dilanjutkan. Namun, di tengah-tengah 7 tahun itu, tulis Daniel, perjanjian itu akan dilanggar dan ibadat akan dihentikan. Sebuah tindakan penodaan, kekejian yang menyebabkan kehancuran, akan terjadi di bait suci itu sendiri. Sekarang, di generasi kita, pola yang sama muncul dalam bahasa politik. Frasa, kerangka kerja 7 tahun, muncul kembali dalam proposal diplomatik seputar Israel dan negara-negara tetangganya. Para utusan perdamaian membahas kesepakatan multipartai, koalisi regional, dan pengaturan bersama atas tanah tersuci kota itu, Bukit Bait Suci. Panggungnya, meskipun sekuler di permukaan, mencerminkan naskah yang direkam Daniel dahulu kala. Yang membuat hal ini semakin mencolok adalah perubahan nadanya. Dunia modern memandang pembicaraan ini sebagai murni politis, sebuah upaya untuk menstabilkan wilayah yang rapuh. Namun, nubuat mengungkapkan dimensi spiritual yang tersembunyi di balik berita utama, bahwa apa yang manusia sebut perdamaian, surga sebut hitungan mundur. Setiap klausul, setiap tanda tangan, setiap negosiasi mengenai Yerusalem membawa umat manusia lebih dekat ke momen yang diramalkan oleh Daniel. Di pertengahan periode 7 tahun itu, sang nabi memperingatkan bahwa sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Perjanjian akan dilanggar, kurban dan persembahan akan berhenti, dan sebuah patung atau kehadiran penghujatan akan berdiri di tempat kudus. Yesus sendiri kemudian menegaskan hal ini dalam Matius 24:15, dengan mengatakan, "Apabila kamu melihat berdiri di tempat kudus kekejian yang membinasakan, yang dibicarakan melalui Nabi Daniel, maka hendaklah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan." Ini adalah gema langsung yang diucapkan terpisah 6 abad. Baik Daniel maupun Yesus menunjuk pada peristiwa yang sama, sebuah perjanjian yang dilanggar, momen penodaan, dan awal dari kesengsaraan yang tak tertandingi. Ketika kita melihat gerakan-gerakan diplomatik saat ini, aliansi yang terbentuk, para pemimpin regional yang bersatu, dan kekuatan global yang mencari pengaruh, satu hal menjadi jelas. Infrastruktur untuk perjanjian semacam itu sudah ada. Organisasi internasional, perjanjian multilateral, dan ketergantungan ekonomi semuanya adalah benang-benang dalam sebuah jaring yang dapat dengan mudah menampung satu perjanjian 7 tahun. Mungkinkah kerangka kerja perdamaian saat ini menjadi pendahulu dari perjanjian yang digambarkan oleh Daniel? Kita tidak dapat mengatakannya dengan pasti, tetapi kita dapat mengenali polanya. Bahasanya sama, garis waktunya sama, dan lokasinya sama. Keheningan dunia tentang signifikansi nubuat ini persis seperti yang dikatakan oleh nubuat itu sendiri. Sekarang kita berdiri di persimpangan yang luar biasa di mana kitab suci kuno bertemu dengan kenegaraan modern. Apa yang dulu tampak jauh dan simbolis kini terasa nyata dan dekat. Ketika bangsa-bangsa berkumpul di sekitar Yerusalem dan Frasa, kerangka kerja 7 tahun muncul kembali. Kata-kata Daniel pukul 9.27 tidak lagi menjadi bagian dari sejarah. Kata-kata itu kini menjadi berita utama kita. Perjanjian Daniel sedang membayangi generasi kita, dan bayangan itu membentang di jalan-jalan Yerusalem malam ini. Jam nubuat akan segera berdentang. Di seluruh kitab suci, angka 7 memiliki bobot ilahi. Angka ini menandai ritme penciptaan. 6 hari kerja diikuti oleh 1 hari istirahat. Angka ini mendefinisikan pola waktu. 7 hari raya, 7 sangkakala, 7 meterai, 7 cawan penghakiman, 7 jemaat. Bagi Tuhan, angka 7 melambangkan penyelesaian, penyingkapan rencananya yang sempurna. Tidak ada yang acak dalam kalendernya. Itulah sebabnya perjanjian 7 tahun bukan sekadar aritmatika politik. Ini adalah presisi nubuat. Ketika Daniel mencatat minggu ke-70, ia tidak menebak-nebak sejarah. Ia mengungkapkan hitungan mundur ilahi. Selama 2000 tahun, hitung mundur itu terhenti, ditangguhkan dalam belas kasihan, sementara Injil menyebar ke bangsa-bangsa. Namun,
Jeda ini tidak berlangsung selamanya. Keheningan antara minggu ke-69 dan ke-70 telah membentang berabad-abad, tetapi setiap hari membawanya semakin dekat untuk dimulai kembali. Jika kerangka kerja 7 tahun mengenai Yerusalem ditandatangani, itu bukan sekadar perjanjian damai lainnya. Itu akan menjadi momen ketika jam nubuat mulai berdetak lagi. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari dalam rentang 7 tahun itu akan membawa konsekuensi kekal. Lihatlah sekeliling. Dunia sedang selaras dengan pola yang dijelaskan dalam kitab suci dahulu kala. Perang dan desas-desus tentang perang, keruntuhan moral, teknologi berakselerasi lebih cepat daripada hati nurani, dan alam berguncang seolah-olah ciptaan itu sendiri mengerang meminta penebusan. Di tengah semua itu, jumlah yang sama, perjanjian yang sama, dan kota yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konvergensi. Nubuat bukan hanya tentang memprediksi masa depan. Ini tentang mengenali rancangan Tuhan di masa kini. Ini tentang melihat sejarah bukan sebagai kekacauan, melainkan sebagai koreografi. Bayangkan jam nubuat seperti instrumen yang hebat. Roda giginya telah tak bergerak selama 2 milenium. Kini, saat Yerusalem bergemuruh sekali lagi dan kata-kata perjanjian 7 tahun kembali menjadi perbincangan, bandul bergetar. Satu tarikan napas lagi, satu keputusan lagi, satu tanda lagi, dan waktu itu sendiri akan mulai berbunyi kembali. Hitungan mundur belum berakhir, akan segera dimulai. Dan mereka yang memiliki mata untuk melihat akan tahu persis jam berapa sekarang. Para nabi tidak pernah menulis untuk memuaskan rasa ingin tahu. Mereka menulis untuk membangkitkan hati. Nubuat tidak dimaksudkan untuk mengisi bagan atau garis waktu. Nubuat dimaksudkan untuk membentuk cara hidup kita sekarang. Karena jika kata-kata Daniel benar, jika jam nubuat benar-benar berdetak lagi, maka kita sedang berada di ambang peristiwa yang luar biasa.